Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Asyawati, dosen di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Baiklah, saya mengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Publik Syariah. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi bab pertama, yaitu terkait dengan ruang lingkup dari Lembaga Keuangan Publik Syariah itu sendiri. Nah, adapun poin-poin yang akan kita bahas dari ruang lingkup dari Lembaga Keuangan Publik Syariah, yaitu pertama tentang pengertian Lembaga Keuangan Publik Syariah, yang kedua tentang karakteristik dari Lembaga Keuangan Publik Syariah, yang ketiga peran dan fungsi Lembaga Keuangan Publik Syariah, yang keempat jenis-jenis Lembaga Keuangan Publik Syariah, dan yang kelima tentang prinsip operasional Lembaga Keuangan Publik Syariah. Yang pertama, pengertian Lembaga Keuangan Publik Syariah. Ada yang tahu apa itu pengertian dari Lembaga Keuangan Publik Syariah? Tentunya tidak asing ya dengan lembaga keuangan. Nah, di sini pengertian dari Lembaga Keuangan Publik Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan masyarakat, dan kegiatan itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah itu perlu kita ketahui adalah beberapa poin. Yang pertama, ketuhanan, keadilan, tanggung jawab, transparansi atau kejujuran, dan universal. Jadi dalam kegiatannya, Lembaga Keuangan Publik Syariah harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah tersebut. Oke, yang kedua tentang karakteristik Lembaga Keuangan Publik Syariah. Ada 9 poin yang termuat dalam karakteristik Lembaga Keuangan Publik Syariah. Yang pertama yaitu sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Karena di sini Lembaga Keuangan Publik Syariah, maka diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, setiap kegiatannya harus sesuai dengan fatwa yang dibuat atau diaturkan oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua yaitu berdasarkan kemitraan, di mana antar nasabah dan lembaga keuangan itu bekerja sama dan disebut dengan mitra. Dan yang ketiga itu berdasarkan profit oriented juga value oriented. Apa sih maksudnya? Di sini dimaksudkan bahwasanya dalam kegiatan Lembaga Keuangan Publik Syariah itu tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga kepada keberkahan atau kebermanfaatan dalam kegiatan tersebut. Nah, yang keempat berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersil dan pinjam meminjam guna transaksi sosial. Yang kelima, karakteristik Lembaga Keuangan Publik Syariah yaitu investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan atau keburukan serta tidak merugikan syiar Islam. Jelas ya kalau di sini. Oke, selanjutnya yang nomor 6 yaitu berdasarkan prinsip syariah. Tadi kita sudah sebutkan prinsip-prinsip syariah, dan itu merupakan karakteristik dari Lembaga Keuangan Publik Syariah sendiri. Yang ketujuh yaitu larangan melakukan praktik riba atau bunga. Dalam Lembaga Keuangan Publik Syariah itu jelas dilarang adanya riba atau bunga, namun diganti dengan namanya bagi hasil. Sistem bagi hasil dan bunga itu sangat berbeda, tidak bisa disamakan, karena jika riba atau bunga itu ditetapkan di awal untuk pertambahannya, selain itu merugikan nasabah sendiri. Adapun bagi hasil itu persentasenya ditentukan di awal misalnya 80-20, namun total atau jumlah yang didapatkan sesuai dengan pendapatan dari nasabah yang bersangkutan. Yang kedelapan yaitu menggiatkan praktik jual beli. Kenapa sih harus jual beli? Karena salah satu usaha yang sangat diridhoi atau yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW yaitu jual beli. Oke, dan yang terakhir yaitu instrumen zakat, di mana dalam Lembaga Keuangan Publik Syariah harus menggiatkan namanya zakat dari nasabah, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut.
Itu tadi karakteristik lembaga keuangan publik syariah. Selanjutnya kita masuk kepada peran dan fungsi lembaga keuangan publik syariah. Fungsi dan peran lembaga keuangan publik syariah diantaranya memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara umum, peran dan fungsi lembaga keuangan publik syariah ada beberapa poin nih. Yang pertama, memperlancar pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai prinsip syariah. Yang keempat, lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kita tidak perlu khawatir ya ketika dana kita disimpan di lembaga keuangan publik syariah, karena itu diawasi oleh DSN dan insya Allah juga sudah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang kelima yaitu menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih likuiditas itu sebenarnya? Likuiditas di sini adalah kebutuhan mendadak begitu ya. Oke, masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan publik syariah. Ada dua jenis lembaga keuangan publik syariah. Yang pertama yaitu lembaga keuangan publik syariah yang berbentuk bank syariah ya. Yang kemudian yang kedua yaitu lembaga keuangan publik syariah yang non bank. Contohnya nih, kalau yang bank syariah jelas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS. Sedangkan yang non bank di sini ada asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, reksadana syariah, dan lain sebagainya. Oke, masuk poin selanjutnya yaitu prinsip operasional lembaga keuangan publik syariah. Ada 3 poin di sini yaitu checklist, artinya bebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Bukan maghrib sholat ya. Maghrib di sini adalah kepanjangan dari maisir, horor, haram, riba, dan batil. Jadi dalam operasionalnya lembaga keuangan publik syariah harus terbebas dari 5 kegiatan ini. Oke, ya yang kedua yaitu keuntungan yang sah. Nah, dalam lembaga keuangan publik syariah boleh untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak memberatkan, tidak berlebihan, dan sah sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga yaitu memperlancar atau mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah. Jadi lembaga keuangan publik syariah diperbolehkan atau dianjurkan untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.